Mari bersama-sama kita belajar tema kita hari ini God's Calling ya, panggilan Allah. Saya mengajak kita melihat kisah para rasul 16. Kisah para rasul 16 ayat 9 sampai 15. Kisah para rasul 16 9 sampai 15. Dari ayat 9 itu diberi judul Paulus menyeberang ke Makedonia. Nanti ayat 13 sampai seterusnya itu diberi judul oleh LAI Paulus di Filipi. Saya bacakan ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan tentu belajar mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Tema ini saya dari gereja diberikan 3 tujuan. Tujuan pertama adalah bagaimana jemaat memahami panggilan Tuhan. Tujuan kedua adalah bagaimana jemaat belajar peka mendengar panggilan Tuhan itu. Dan tujuan ketiga, bagaimana Bapak Ibu ataupun jemaat melakukan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi saya selalu membayangkan kesuksesan sebuah khotbah adalah pada saat si pengkhotbah dan si pendengar khotbah melakukan berita yang disampaikan itu. Jadi keluar dari pintu gereja ini atau Bapak Ibu yang di rumah gitu ya, setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, berarti kita belajar peka dengan suara Tuhan. Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan atau panggilan Tuhan. Dan kita belajar melakukan panggilan itu untuk memberitakan Injil. Kalau itu tidak terjadi berarti kurang tercapai khotbahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebuah konsep yang kurang tepat menurut saya. Banyak atau ada orang Kristen yang merasa memberitakan Injil itu adalah tanggung jawab hamba Tuhan. Memberitakan Injil itu adalah tanggung jawab hamba Tuhan. Atau mungkin yang ada STH-nya, sarjana teologi gitu ya. Jadi ngerasa bahwa gitu ya, oh itu tanggung jawabnya pendeta, itu tanggung jawabnya penginjil. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebuah survei misalnya ya. Atau mungkin kita bertanya ke diri sendiri. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir di sini dan saudara yang hadir sudah berapa lama menjadi Kristen. Salah ya. Kalau menjadi Kristen bisa jadi ngeok ketika papa Kristen, papa mama Kristen, kita Kristen gitu ya. Saya ganti pertanyaannya. Sejak kapan Bapak Ibu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Disebut pengikut Kristus. Kata Kristen pertama disebut di Antioquia gitu ya. Nah sekarang kita yang sudah menjadi pengikut Kristus,
yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Saya tidak tahu, mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 50 tahun. Nggak tahu berapa tahunnya saya, Bapak Ibu yang tahu dan saudara yang tahu. Pertanyaan saya adalah, berapa orang yang sudah kita sampaikan tentang Kristus? Kita cerita Yesus Juru Selamat. Ada biasanya ya yang suka menjawab kalau kita lagi membahas tentang tanggung jawab memberitakan Injil. Menjawabnya adalah, gak banyak paham Alkitab, nanti salah ngomong gitu ya. Dan saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang bapak gitu ya, yang menceritakan bagaimana akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan dia bertemu dengan seorang anak yang digendong oleh papanya. Naik bis kota atau kayak bis Damri atau Trans Surabaya kayak gitulah. Dia berdiri, papanya berdiri megang itu ya. Sambil berdiri kadang gak dapat kursi. Kepala anaknya yang 6 tahun itu ke belakang ya. Lihat ke om-om di belakang. Anak itu mungkin. Karena saya juga tidak tahu kira-kira kenapa anak itu berani menceritakan tentang Yesus gitu ya. Mungkin baru pulang sekolah minggu kali ya. Guru-guru sekolah minggu semangatlah karena anak kecil pun saat orang dewasa tidak mau melakukan perannya, Tuhan dapat melakukan anak-anak. Mungkin dia baru dengar cerita sekolah minggu tentang harus percaya Yesus baru masuk surga. Dia ngomong ke belakang, om percaya Yesus. Kalau om gak percaya Yesus gak masuk surga. Kalimat ini menggelisahkan si bapak ini. Terus dia ke gereja, dia tanya siapakah Yesus. Terus dia dikatekisasi dan akhirnya dia dibaptis. Kisah ini bukan dari si anak kecil kita dengarkan, tapi dari si bapak yang bertobat ini. 6 tahun pengetahuan teologi apa yang dimiliki? Untuk memberitakan Injil, gak harus mengetahui seluruh latar belakang yang ada di Alkitab kan? Tapi kita tahu poin-poin penting di mana kita menceritakan tentang pribadi Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita lanjutkan lagi, kita memperhatikan di sini. Gak mau dia ya? Oke. Sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu ya, sebagai pengikut Kristus, orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita dipanggil bukan saja untuk menerima keselamatan. Paket kita ibaratnya paket hidup anak Tuhan. Tidak saja menjadi percaya. Enggak cukup di situ. Saya percaya Yesus, saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik, enggak. Itu koma. Paket hidup anak Tuhan bukan saja menjadi penerima atau menerima keselamatan itu. Tetapi kita dipanggil atau kita harus membawa berita keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Mari kita belajar Bapak Ibu. Mengapa sih gitu ya? Kenapa? Saya pakai kata harus, sudah harus saya besarkan lagi ya. Harus memberitakan Injil. Karena kalau kita tidak tahu pentingnya memberitakan Injil, kita nggak akan lakukan. Contoh ya Bapak Ibu. Orang tua lebih pusing mana? Anaknya tidak ke sekolah atau tidak ke gereja? Kira-kira. Dua-duanya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan kalau dua-duanya. Tapi kadang-kala gitu ya, kalau semua kita di ruangan ini dua-duanya, wah keren ya. Tapi ada banyak orang yang lebih ngerasa kayak kalau misalnya gak sekolah tuh, ayo bangun sekolah. Kalau gak sekolah mau jadi apa? Kan itu ya kalimatnya biasanya. Harus berpendidikan, belajar. Tapi ketika ke sekolah minggu, ayo ke segera sekolah minggu. Gak enak, mama pengurus gereja, misal ya, misal. Kadang bisa jadi, ya apanya gitu, tapi gak apa-apa. Kalau saya ngelihat memang tentu dua-dua penting. Tapi ketika dalam realita hidup jemaat Tuhan, mungkin akan lebih memusingkan ketika anaknya tidak ke sekolah daripada ke sekolah minggu atau ke gereja. Anak remajanya tidak sekolah atau tidak ke gereja.
Kita memperhatikan ada dua di sini ya, kenapa kita harus memberitakan Injil. Pertama adalah saya yakin sekali Bapak Ibu kalau sudah lama menjadi Kristen harusnya sudah tahu ini ya. Kita harus menyadari bahwa semua orang membutuhkan Kristus. Semua orang membutuhkan Kristus. Waktu pandemi yang Delta, yang kan itu COVID-19 ya, terus ada Delta yang sempat banyak sekali orang yang meninggal. Saya nggak tahu mungkin ada 10 lebih yang saya kenal meninggal. Biasanya kalau ada orang cerita ini meninggal, pertanyaan saya adalah sudah percaya Tuhan Yesus nggak? Kalau sudah percaya Yesus saya bilang, oh ya udah dia duluan ketemu Tuhan. Ada rasa kayak ya nggak apa-apa, toh kita ini sebetulnya. Teman saya yang kehilangan papanya berkata, hidup saat ini sesungguhnya adalah persiapan menuju kematian. Bapak Ibu dan saya sebenarnya sekarang ini lagi nunggu antrian saja. Saya duluan atau Bapak Ibu duluan. Tapi masalahnya, kapan kita mati itu bukan urusan kita. Bagaimana cara kita mati bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Apakah kita melakukan tanggung jawab kita ini? Nah kalau kita sadar gitu ya, kalau kita tahu dengan jelas semua orang membutuhkan Kristus. Roma 3:23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, semua, gak sebagian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus kita baca lagi kalau Roma 6:23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Upah dosa adalah kebinasaan. Jadi kalau mereka tidak bertemu dengan Kristus, mereka lagi OTW kepada kematian kekal dalam kebinasaan itu, Bapak Ibu. Nah itulah yang membuat kita harus ingat, kita nggak mau kan? Ketika kita kenal saudara kita, keluarga kita atau siapapun lah yang kita kenal. Masa sih kita nggak pengen ngasih tahu? Percaya Yesus, karena kita nggak pernah tahu juga kan siapa yang duluan gitu ya. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, semua orang Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita. Kalau saya ingin mengatakan bahwa kebutuhan paling utama manusia bukan uang, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan manusia. Kebutuhan terbesar manusia adalah Kristus. Itulah kata Mazmur 23 ayat pertama mengatakan apa? Pada waktu Tuhan menjadi gembalaku, aku gak akan kekurangan. Saya suka terjemahan yang lainnya. Saat Tuhan menjadi gembala saya tidak butuh yang lain. Atau dalam terjemahan lain, ketika Tuhan Yesus menjadi gembala kita, itu cukup bagiku. Dalam arti ketika orang berjumpa dengan Kristus, lepas dari begitu banyak tantangan di dunia yang sementara ini. Kita ada durasi hidup di dunia. 70, 80, 90, 100, mau 200 sekalipun. Endingnya tetap akan kembali kepada Sang Pencipta. Dunia yang sementara. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk kasih tahu. Percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kamu percaya Yesus, nanti kamu akan bertemu di dalam kehidupan kekal. Kalau kita percaya Dia, waktu Yesus datang kedua kalinya, Dia akan menjemput kita bersama dengan Dia. Dunia atau banyak orang atau semua orang membutuhkan Kristus. Yang kedua adalah mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena panggilan itu merupakan panggilan Tuhan bagi kita yang sudah diselamatkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 sebelum Yesus naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu jelas, aku menyertai kamu. Kisah Rasul pasal pertama 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan diberikan kuasa menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya suka dengan penafsir yang mengatakan ujung bumi itu adalah di mana kita ada saat ini. Itulah ujung bumi bagi kita. Dalam arti apa Bapak Ibu dan Saudara? Dimanapun kita berada,
Ketika kita berada di rumah kita dalam keluarga, ketika kita lagi ada di kantor kita, ketika kita lagi berada dimanapun, disitulah kita harusnya membawa berita Injil itu. Dan setiap kali kita ngeliat orang yang belum di dalam Tuhan, kita ada rasa kayak ini orang butuh Kristus. Bapak Ibu, membuat orang bertobat bukan urusan kita. Kita nggak dipanggil untuk mempertobatkan, nggak ada kuasanya kita di situ. Kita hanya alat. Kita dipanggil untuk memberitakan. Kita dipanggil untuk menceritakan. Soal bertobat atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita, ceritakan, beritakan. Akhirnya dia nggak kenal Tuhan, ya minimal ya. Ini dalam pemikir dalam imajinasi saya gitu ya. Kalau saya sudah ngomong, dia nggak terima, mungkin nanti suatu waktu kalau ketemu ya, terus dia tempatnya nggak di surga. Di dalam waktu remaja saya suka sekali berimajinasi Bapak Ibu. Saya nggak bayangin gini, kan gue udah bilang, lu nggak percaya, ya udah. Daripada dia bilang ke saya nanti, kalau nggak pernah cerita, dah hal penting kayak gitu, harusnya lu cerita dong ya. Lu tahu lah kan kalau mau menuju kehidupan kekal itu melalui Yesus, kamu tahu kenapa kamu nggak ngomong ke saya dah? Kan lebih menyakitkan itu Bapak Ibu. Oleh karena itu mari sama-sama kita melihat itu panggilan kita. Makanya Yesus bilang sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Injil itu akan cepat sekali tersebar. Kalau yang mengerjakannya bukan STH saja. Bukan pendeta saja. Bukan penginjil saja. Bukan misionaris saja. Tapi semua orang yang sudah menerima keselamatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Kita yang tahu semua manusia membutuhkan Kristus, kita yang tahu kita dipanggil untuk memberitakannya. Bagaimana kita belajar dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15 tadi. Pertama adalah mari kita belajar peka dengan pimpinan Tuhan. Kita peka. Ada waktunya memang kita ketika kita berdoa. Saya nggak tahu ya tiap pagi yang kita lakukan apa ya. Kalau kita berdoa. Apakah sederet permintaan atau misal gitu ya. Tuhan hari ini aku tidak tahu ketemu siapa. Berikan aku kepekaan dan gerakan. Supaya aku bisa ngomong tentang Kristus. Baik dengan tindakan maupun dengan kata-kata. Kadang-kadang bisa jadi kita nggak ngomong apa-apa. Tapi dengan tindakan kita. Orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Nah kalau kita Roh Kudus itu kan akan buat kita kayaknya ada aja nanti jalannya Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan. Tiba-tiba anaknya yang nanya. Terus akhirnya kita ngobrol gitu ya. Ada aja sesuatu yang jelas adalah setiap pagi kita persiapkan hati kita. Tuhan kepada siapa aku harus ngomong tentang Kristus hari ini. Media sosial begitu luar biasa hari ini. Tua muda saya lihat main TikTok. Lah iya kan? Saya nggak lihat itu orang yang nggak ada lagi di bawah 20-an. 40, 60, oma-oma apa semua ada di TikTok. Itu juga bukankah alat itu juga bisa kita pakai untuk menceritakan berbagi tentang Tuhan. Banyak cara gitu ya Bapak Ibu ya. Nah karena itu kita belajar yang pertama nih, kita peka dengan pimpinan Tuhan itu yang terjadi. Ketika Paulus mendapat penglihatan. Bapak Ibu penglihatan itu cuma salah satu cara Tuhan. Untuk menyatakan kepada kita kayak memberikan ini loh aku pengen panggil kamu ke sana loh ya. Itu cuma salah satu cara. Kalau satu-satunya cara kita nggak dapat penglihatan nanti kita bilang apa? Aku nggak ada penglihatan gitu ya. Itu cuma salah satu cara Tuhan. Tuhan memberikan penglihatan sehingga Paulus melihat orang-orang Makedonia itu berkata menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Menyeberang ke sini tolonglah kami. Dan itu yang membuat Rasul Paulus berkata, ngelihat itu, wah ini suatu panggilan dari Tuhan. Sedangkan kita, kalau kita ngomong ke kitanya, kan kita adalah orang-orang yang memang sudah di dalam Kristus. Nah kita ini mulai lihat, Tuhan apa ya, berikan aku kepekaan itu. Kan gak tiba-tiba kita kemana ya, ke mall mana terus teriak-teriak, kan tidak begitu Bapak Ibu. Nah tiba-tiba kita kumpulin semua orang di kantor kita terus kita ngomong apa, enggak begitu. Kita tentu membutuhkan hikmat dari Tuhan, kepekaan dari Tuhan untuk melakukannya. Tapi penting bagi kita untuk peka dengan
pimpinan Tuhan. Yang selanjutnya adalah kita lihat lagi di sini setelah jelas dia tahu oh ini Tuhan memanggil, bagaimana kita mengaplikasikan. Yang kedua adalah taat dan segera lakukan. Enggak ditunda. Aduh nanti aja lah ya. Tapi ketika kita tahu kok tiba-tiba dia datang ke saya misalnya ya. Padahal dia nggak pernah datang ke saya nih. Tuhan apakah ini kesempatan saya menceritakan tentang Kristus ke dia. Kita mulai kalau kita sudah lihat kok beberapa hari ini ingat nama itu terus ya. Misal mungkin itu adalah suatu kayak Tuhan bilang ini nih orang ini saudara jauh ini kayaknya dia lagi membutuhkan seseorang misal. Kita nggak tahu cara Tuhan itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas ketika kita lihat taatlah dan segera lakukan. Jangan tunda-tunda. Makanya Paulus di ayat yang ke-10 dikatakan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu. Segeralah kami mencari. Dicari. Ketika saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan setiap hari kita berdoa. Tuhan aku ingin membawa berita Injil itu. Berikan aku kepekaan kemana? Dengan cara apa? Bisa loh Bapak Ibu kita tiba-tiba Tuhan ingatkan. Itu yang pernah saya alami. Kenapa nama ini muncul terus di kepala saya? Satu waktu saya datengin, saya ajak ketemu. Di situ saya baru tahu. Ternyata dia punya pergumulan. Dia ngerasa tidak punya lagi orang yang ada di dunia ini. Pengen mati katanya. Terus kita berdoa bersama. Yang saya ingin katakan adalah gak nunggu nanti paling cuma muncul-muncul aja. Enggak. Tapi ketika ada sesuatu langsung cari kesempatan. Segera tidak menunda apa kesempatan yang bisa kita raih. Untuk menceritakan tentang Yesus itu. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Hasil itu urusan Tuhan. Urusan kita taat dan lakukan. Mari Bapak Ibu, saya yakin sekali firman Tuhan ke kita mungkin tentang tema penginjilan. Bukan pertama kali kita dengar. Kalau hari ini mungkin mengingatkan kita karena kita sudah lama lupa akan tanggung jawab itu. Mari sama-sama setelah kita keluar dari pintu ruang ibadah ini. Kita mulai memasukkan salah satu doa wajib kita. Tuhan, kepada siapa aku akan memberitakan kasih-Mu, Injil-Mu. Sikap ataupun lewat kata-kata kita. Karena itu mari kita mencoba menyimpulkan Bapak Ibu semua pembahasan ini. Pertama adalah setiap orang membutuhkan Kristus dan kita dipanggil untuk memberitakannya. Kita tahu itu karena mereka membutuhkan dan kita tahu juga bahwa kita punya panggilan untuk itu. Mari sama-sama kita mulai melihat Tuhan, berikan aku kepekaan, berikan aku kemampuan, berikan aku kuasa, berikan aku hikmat untuk memikirkan caranya. Apa ya Tuhan caranya? Mungkin kita nggak pergi ke pelosok-pelosok desa-desa yang kemana gitu ya, seperti seorang misionaris. Tapi berikan Tuhan hati kita untuk setiap hari, setiap waktu Tuhan memberikan kita cara untuk melakukannya. Karena banyak orang yang membutuhkan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi ibadah pertama juga saya melakukan ilustrasi yang sama. Ini berandai-andai. Bapak Ibu gak kenal saya. Tidak kenal saya. Tapi Bapak Ibu lihat saya lagi berjalan. Waktu saya lagi berjalan. Sedikit lagi saya akan jatuh ke jurang. Ya saya akan jatuh ke jurang. Bapak Ibu lihat nih. Bapak Ibu lihat. Tapi saya gak lihat jurang itu. Saya jalan lagi gini. Pertanyaannya adalah. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada waktu Bapak Ibu lihat saya mau jatuh ke jurang itu kalau saya jalan terus? Biarin aja, yang mati kan elu. Gitu kah gitu ya? Atau gini nih, 1, 2, 3 jatuh. Apakah begitu? Tolong kan? Betul ya, tadi ibu siapa yang jawab ya? Kita bilang karena itu jangan teruskan, bener gak? Mungkin waktu saya mau jatuh tuh bilang, Bapak Ibu mungkin akan ngejar dari manapun. Gitu gak sih? Lu mau jatuh jangan itu jurang bener gak? Mungkin megang tangan saya, megang kaki saya. Ajak orang ayo nih mau jatuh nih kasihan nanti masuk jurang. Saya rasa orang yang
memiliki hati jiwa kemanusiaan pasti lakukan itu kan. Padahal itu cuma mati, ya mati yang nantinya cuma sementara kan, kan kita udah mati ya, nggak mati di dalam kubur gitu saja, kan ada kehidupan sesudah kematian. Lah yang untuk masuk jurang aja kita tarik jangan gitu ya. Nah sekarang kita tahu kalau mereka meninggal tanpa Kristus itu menujunya kemana? Kalau kita tahu itu, bukankah kita harus menceritakan kepada mereka? Mungkin ngasih tahu, besok ditolak, besok lagi apa sih lu? Misalnya ya. Kita cari cara terus untuk menyampaikan, sama kayak Bapak Ibu ingin menolong saya supaya saya tidak jatuh ke jurang itu. Ini jurang yang bisa dibilang, ini saya coba membandingkannya adalah cuma jurang saja yang akhirnya mati, ya nanti ada kehidupan selanjutnya. Kalau saya percaya Tuhan saya masuk surga kok. Tapi sebagai manusia kita berusaha jangan, hati-hati, awas. Apalagi ketika kita berbicara kehidupan setelah kematian. Tempatnya cuma dua, tidak ada atau. Surga dan neraka. Enggak di tengah-tengah. Dan secara iman Kristen kita, saya sebutkan iman Kristen karena mungkin ada banyak keyakinan yang berbeda dengan kita. Iman Kristen kita mengatakan gak akan masuk surga kalau tidak percaya Kristus. Jadi ketika kita lihat kakak, adik, oma, misalnya ya cucu, pasangan suami istri, kalau mereka belum mengenal Tuhan, bukankah kita akan mengatakan berarti mereka akan menuju kemana? Bukan tanggung jawab hanya hamba Tuhan Bapak Ibu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Karena itu mari bersama-sama kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa peka dengan pimpinannya. Segera lakukan karena saya percaya Bapak Ibu. Kalau enggak segera kita lupa. Kita balik, kita lakukan. Kita kerjakan panggilan Tuhan ini. Kita beritakan Injil itu. Karena bisa saja, saya ingat seorang dosen saya berkata, waktu saya masih di Saat, tiap kali berkhotbah anggaplah itu khotbah terakhirmu. Kalau khotbah terakhir, kamu akan berbuat apa Ida? Terbaik Pak. Saya akan lakukan sebaik mungkin karena khotbah terakhir. Bagus. Akan disiapkan dengan baik. Dan yang kedua anggaplah itu khotbah terakhir yang didengar oleh jemaat yang hadir pada saat itu. Dua dong, masa saya aja yang dibahasnya enggak? Waktu itu saya langsung berpikir, oke, Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita harus segera dan tidak menunda-nunda memberitakan Injil? Karena bisa saja itu hari terakhir orang yang kita temui itu hidup hari itu. Atau mungkin itu hari terakhir kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Kapan mati bukan urusan kita. Cara mati bukan urusan kita. Yang menjadi urusan Bapak Ibu dan saja saya adalah cara hidup. Cara hidup kita sebagai anak Tuhan. Lakukan panggilan Tuhan. Beritakan Injil Tuhan. Sehingga banyak orang yang mengenal Kristus.